Kami memahami kondisi dari kebingungan Bapak. Wajar sekali jika Bapak merasa seperti itu. Rasanya seperti ada beban berat ya Pak. Kami di sini siap mendengarkan apapun yang Bapak rasakan, baik itu marah, sedih, atau takut. Saya takut kalau terus begini. Saya malah menyusahkan keluarga. Jangan bicara seperti itu Pak, tidak pernah Bapak menyusahkan kami. Betul ya, makanya saya sudah bilang kita harus terus hati. Bahkan kalau perlu kita cari cara lain. Jangan menyerah. Mbak Zahid, semangat untuk Bapak Surya sangat penting dan itu bagus sekali. Namun kondisi Bapak Fauzan saat ini memang kompleks. Saya dengar ada sedikit perbedaan pendapat di keluarga tentang langkah-langkah selanjutnya. Bisa ceritakan apa yang paling membuat Mbak Zahid khawatir? Saya khawatir kalau menghentikan pengobatan, berarti kami ingin ayah sembuh. Kekhawatiran Pak Fauzan kami hargai. Sembuh adalah harapan kita semua. Sekarang mari kita lihat pilihan yang ada sesuai dengan kondisi medis Bapak. Saat ini di mana ginjalnya sudah di tahap akhir dan transplantasi tidak mungkin dilakukan karena jantung yang lemah. Ada dua fokus utama yang bisa kita ambil dan itu perlu kesepakatan Bapak dan keluarga. Yang pertama, perawatan intensif lanjutan. Yaitu melanjutkan hemodialisis secara rutin. Tujuannya adalah memperpanjang harapan hidup. Namun ini berarti Bapak harus terus balik ke rumah sakit. Yang kedua, perawatan paliatif atau kenyamanan. Fokus utama kita adalah meningkatkan kualitas hidup Bapak. Kita tidak menghentikan pengobatan, tapi mengubah fokus dari pengobatan medis menjadi pengobatan yang meredakan nyeri, sesak nafas, dan gejala lain agar Bapak bisa lebih nyaman. Perawatan ini memungkinkan Bapak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan tenang dikelilingi keluarga. Jadi maksudnya kita tidak lagi berharap Bapak sembuh total. Ibu Rafa, itu bukan berarti kita kehilangan harapan. Kita mengubah fokus harapan, dan harapan itu sekarang adalah Bapak Fauzan. Kita menjalani sisa waktu dengan tanpa rasa sakit, nyaman, dan bermakna. Bersama orang-orang tercinta, perawatan paliatif adalah bagian dari pengobatan. Kami akan tetap di samping Bapak. Saya dulu yang kedua, Sus. Saya mau pulang. Saya mau lihat cucu-cucu saya di rumah. Saya sudah capek dengan jarum dan rumah sakit. Tapi yang Mbak Zadik, dengarkan Bapak. Keputusan ini harus berasal dari Bapak Fauzan karena ini tentang kenyamanan dan hak beliau. Jika Bapak sudah memutuskan untuk fokus pada kenyamanan di rumah, tim paliatif akan memastikan Bapak mendapatkan obat yang terbaik untuk mengontrol nyeri dan gejala. Kami akan ajarkan keluarga cara merawat Bapak di rumah. Kita akan terus berjuang, tapi caranya berbeda. Bapak Fauzan, kami menghargai kejujuran Bapak. Kami akan segera berkoordinasi dengan dokter dan tim medis untuk menyiapkan rencana pulang dan perawatan paliatif di rumah. Kami akan siapkan semua obat dan perawatan yang diperlukan. Terima kasih suster, setidaknya Bapak bisa tenang sekarang. Sama-sama Ibu, besok saya akan kembali untuk menjelaskan secara rinci tentang obat-obatan pereda nyeri dan apa saja yang harus dilakukan di rumah. Kami ada untuk Bapak dan keluarga. Ingat, pilihan untuk fokus pada kenyamanan adalah pilihan yang penuh kasih dan sangat berhormat. Dari hasil analisis kelompok, yang pertama kebutuhan psikososial pasien dan keluarga. Yang pertama untuk Bapak Fauzan, 1. Kebutuhan harga diri dan kontrol diri, merasa lelah, ingin membuat keputusan sendiri, memilih pulang dan fokus kenyamanan agar tidak menyusahkan keluarga. Yang kedua, kebutuhan ketenangan atau penerimaan, mengalami ketakutan dan kebingungan, membutuhkan penerimaan terhadap kondisi dan dukungan spiritual. Untuk Ibu Rafa, yang pertama kebutuhan dukungan emosional, merasa bingung, sedih, dan tidak tahu harus berbuat apa.
Pernyataan yang dikatakan saya tidak tahu harus bicara apa padanya membutuhkan validasi emosi dan arahan yang jelas. Untuk Zabit, anak yang pertama, kebutuhan mengungkapkan harapan, keinginan kuat agar ayah sembuh atau melanjutkan terapi, menunjukkan rasa cinta dan penolakan terhadap kehilangan atau fase denial, membutuhkan ruang untuk mengekspresikan harapannya. Dan yang kedua, kebutuhan pemahaman realistis, membutuhkan penjelasan yang realistis mengenai kondisi ayah atau prognosis buruk dan komplikasi jantung, agar dapat menerima pilihan ayah. Untuk selanjutnya, masalah keperawatan yang relevan adalah yang ke-1, ansietas. Itu adalah kecemasan, pasien takut, bingung, dan istri bingung, sedih, tidak harus berbuat apa, dan anak khawatir berlebihan dan menolak realitas. Terkait dengan prognosis buruk, ketidakpastian masa depan, konflik, pengambilan keputusan, dan keluarga. Yang kedua, coping keluarga tidak efektif, keluarga, istri dan anak terkait dengan konflik internal, melanjutkan terapi versus kenyamanan, dan kurangnya dukungan emosional yang terpadu antar anggota keluarga. Selanjutnya yaitu sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama, tim paliatif berperan dalam mengelola gejala fisik seperti sesak, lemah, mual, sekaligus memberikan dukungan emosional yang membantu proses pengambilan keputusan pada kondisi yang progresif atau buruk. Pada kasus Pak Fauzan, perawat dapat mengusulkan rujukan kepada dokter untuk melibatkan tim paliatif, sehingga mereka dapat melakukan family meeting guna menyamankan informasi, meredakan konflik antara anggota keluarga mengenai pilihan terapi, serta menyusun rencana perawatan kenyamanan dan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup tanpa tindakan insentif yang tidak lagi bermanfaat. Yang kedua yaitu kerohaniawan, berperan memberikan dukungan spiritual kepada pasien dan keluarga ketika muncul perasaan putus asa, kehilangan makna, dan kesulitan menerima kondisi terminal. Perawat dapat menanyakan secara sensitif apakah pendampingan spiritual didukungkan, kemudian menghubungkan pemuka agama sesuai keyakinan pasien agar dapat mendampingi sesi doa, memberikan penguatan, dan membantu keluarga memahami bahwa keperawatan kenyamanan bukan berarti menyerah, melainkan menghormati kondisi pasien secara bermartabat. Yang ketiga yaitu kelompok dukungan, berperan dalam wadah bagi keluarga untuk berbagi pengalaman dengan orang yang menghadapi situasi serupa, sehingga dapat mengurangi rasa isolasi, kebingungan, dan serta stres. Selanjutnya yaitu edukasi keluarga. Di sini perawat berperan membantu keluarga memahami kondisi pasien, pilihan perawatan seperti melanjutkan analisis atau fokus pada kenyamanan, serta meningkatkan kesiapan dan memberikan perawatan di rumah. Untuk selanjutnya yaitu strategi intervensi keperawatan untuk mendukung pengambilan keputusan. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu kolaborasi dengan tim paliatif. Perawat bekerja sama dengan dokter dan tim paliatif untuk menyiapkan rencana perawatan di rumah, memantau gejala seperti nyeri atau sesak, dan memberikan informasi medis yang konsisten agar keputusan Bapak Suryo dan keluarga tetap jelas dan terarah. Yang kedua yaitu melibatkan rohaniawan. Perawat memfasilitasi pendampingan agama agar Bapak Suryo, istri, dan anak mendapatkan penguatan spiritual, membantu menerima kondisi penyakit terminal, serta memahami bahwa perawatan paliatif adalah pilihan bermartabat dan sesuai nilai keluarga. Yang ketiga, menghubungkan dengan kelompok dukungan. Perawat mengarahkan keluarga ke support group pasien atau ke keluarga pasien terminal agar mereka dapat berbagi pengalaman, mengurangi rasa takut, dan merasa tidak menjalani situasi ini sendiri. Yang keempat, edukasi keluarga berkelanjutan, yaitu perawat memberikan edukasi sederhana dan jelas kepada Ibu Dina dan Rudi mengenai kondisi penyakit, cara perawat di rumah, pemberian obat pereda nyeri, sesak, tanda bahaya, serta mendukung pasien secara emosional agar keluarga siap merawat Bapak Suryo sesuai keputusannya.